kelas 11 Keperawatan 3. Di sini saya sebagai asisten keperawatan SMK Muhammadiyah Lumajang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran KD3 atau konsep dasar tindakan keperawatan pada materi positioning. Adapun pengertian dari positioning adalah pengaturan posisi pasien ke dalam posisi yang baik dan mengatur posisi secara sistematik. Adapun tujuan dari positioning yaitu untuk melindungi cedera atau komplikasi pada pasien dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan posisi pasien. Adapun macam-macam positioning yaitu supinasi, fowler dan semi-fowler, sims, lateral, litotomi, dorsal recumbent, Trendelenburg, dan genopectoral. Untuk posisi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang posisi supinasi. Posisi supinasi adalah posisi di mana pasien berbaring atau terlentang di tempat tidur dengan kepala dan bahu sedikit terangkat dengan menggunakan bantal. Posisi supinasi ini biasanya dilakukan pada pasien pasca operasi. Contohnya sebagai berikut. Tangan pasien diletakkan di tepat di samping pantat. Keadaan kepala sampai kaki harus sama seperti posisi anatomi. Tangan juga bisa diletakkan di atas perut seperti ini. Jika di kepala terdapat bantal, maka di bagian pantat dan kaki juga harus dikasih bantal. Akan tetapi jika di pantat dan kaki tidak terdapat bantal, maka di kepala bantalnya akan dihilangkan atau diambil. Seperti ini. Ini adalah posisi supinasi. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang posisi fowler dan semi-fowler. Adapun posisi fowler dan semi-fowler bisa juga disebut dengan posisi duduk atau setengah duduk. Yang pertama kita akan bahas posisi semi-fowler, yaitu posisi di mana pasien berbaring di tempat tidur dengan kepala dan badan sedikit terangkat 30-45 derajat. Biasanya posisi ini dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Contohnya seperti ini. Langkah yang pertama, kita mendudukkan pasien terlebih dahulu. Kita harus berkoordinasi dengan pasien apabila pasien tersebut sadar. Permisi ya Mbak, silakan duduk. Yang kedua, kita tambahkan bantal tepat di belakang pasien. Kemudian pasien harus disuruh mundur. Permisi ya Mbak, silakan mundur. Pasien harus didudukkan. Ini adalah posisi semi-fowler. Selanjutnya, posisi fowler atau posisi duduk sama halnya dengan semi-fowler. Akan tetapi, jika fowler ini posisi duduk berbaring di tempat tidur dengan mengangkat kepala dan badan 80-90 derajat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kita harus mendudukkan pasien terlebih dahulu. Permisi ya Bu, silakan Anda duduk. Kita tambahkan bantal tepat di belakang pasien. Seperti ini. Suruh pasien untuk mundur ke belakang sedikit. Permisi ya Bu, silakan mundur. Pasien harus didudukkan di bantal tersebut. Tangan harus di samping. Ini adalah posisi fowler. Untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang posisi sims. Posisi sims bisa disebut juga dengan posisi miring kanan atau miring kiri. Posisi ini biasanya dilakukan agar memberikan kenyamanan pada pasien dan untuk memberikan obat di bagian anus. Adapun contoh posisi sims seperti berikut. Yang pertama pasien digeser ke sebelah kanan karena saya akan memberikan pasien sebelah kiri, otomatis pasien harus digeser ke sebelah kanan. Permisi Bu, bisa bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya, tangan kanan diletakkan di atas dada seperti ini. Tangan kiri tepat di sebelah pantat. Kaki kanan diselangkan di atas kaki kiri. Permisi ya Bu. Setelah ini kita miringkan pasien. Miring ya Bu. Tangan kiri harus tepat berada
berada di sebelah punggung seperti ini. Kita membenarkan posisi pasien agar posisi pasien bisa nyaman. Kita beri bantal. Ini aku diangkat. Kita beri bantal agar pasien tidak jatuh. Ini Bu diangkat sikunya. Begitu juga di bagian kaki. Ingat Bu. Ini adalah posisi Sims atau miring kanan atau juga miring kiri. Yang keempat, saya akan membahas tentang posisi lateral. Posisi lateral adalah posisi bersandar ke samping dengan sebagian berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Pada posisi lateral ini dilakukan pada pasien yang mengalami kondisi lemah dan juga setelah melakukan operasi. Contohnya posisi lateral sebagai berikut. Kita harus mengkoordinasi pada pasien terlebih dahulu apabila pasien itu sadar. Permisi ya Bu, silahkan tangannya diletakkan di atas dada. Tangan kirinya ditaruh di atas kepala. Dengan posisi kaki sama seperti posisi Sims, disilakan. Setelah itu pasien disuruh miring ke kiri. Permisi ya Bu. Kita menggunakan pasien agar pasien pada posisi nyaman. Kita memberikan bantal pada bagian kaki. Permisi Bu, diangkat kakinya. Juga memberikan bantal di bagian tangan. Permisi ya Bu. Ini adalah posisi lateral. Perbedaan dari posisi Sims terdapat pada tangan kiri. Jika Sims terdapat di belakang punggung, tetapi kalau lateral terdapat di atas kepala seperti ini. Untuk yang kelima, saya akan bahas posisi litotomi. Posisi litotomi seperti orang melahirkan, seperti posisi orang melahirkan, dengan kedua kaki diangkat ke atas seperti ini. Permisi ya Bu. Ini biasanya terdapat alat penyangga. Posisi ini disebut posisi litotomi. Posisi litotomi dilakukan pada ibu hamil atau untuk memasang alat kontrasepsi. Ini posisi litotomi. Yang keenam, saya akan membahas tentang posisi dorsal recumbens. Dorsal recumbens adalah posisi berbaring dengan kedua lutut fleksi, ditarik atau dilengarkan di tempat tidur. Seperti ini. Permisi ya Bu, silakan diangkat. Ini adalah posisi dorsal recumbens. Biasanya posisi ini dilakukan untuk memeriksa vagina dan dilakukan pada proses persalinan, sama halnya dengan posisi litotomi. Perbedaannya, jika litotomi telapak kaki dan kaki diangkat, tetapi jika posisi dorsal recumbens ini telapak kaki dan kaki menyentuh permukaan tidur atau menyentuh kasur. Yang ketujuh, kita akan bahas posisi Trendelenburg. Posisi ini adalah posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Posisi ini dilakukan pada pasien yang mengalami shock dan mengalami penyakit hipotensi atau darah rendah. Seperti ini. Bantal ini diambil dan diletakkan di kaki pasien. Permisi ya Bu. Diletakkan di atas kaki pasien. Silakan Bu. Tambah lagi satu bantal. Ini posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Inilah yang disebut dengan posisi Trendelenburg. Kini kita akan bahas tentang genopektoral. Genopektoral adalah posisi menungging seperti orang sholat. Kita langsung aja menyuruh pasien untuk mengangkat pinggulnya apabila pasien itu masih sadar. Bu, silakan pinggulnya diangkat nggih. Kedua kaki dibuka lebar. Sama halnya seperti orang sholat.
Kedua tangan harus diletakkan seperti ini. Telapak tangan menyentuh tempat tidur. Ini adalah posisi genufleksural, biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami ambeien atau hemoroid. Di penjelasan berbagai macam positioning. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tindakan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berterima kasih kepada Bu Amarnia Rahmawati selaku guru pendamping pembelajaran KDTK karena telah memberikan tugas ini kepada 11 peralatan 3 yang dapat menambah wawasan kita dalam memahami materi tentang positioning ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah Lumajang, satu jiwa taklukan masa depan.